Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis pajak pusat dan pajak daerah. Selanjutnya, di video kali ini, kita akan membahas tentang retribusi dan jenis-jenis retribusi daerah. Salah satu penerimaan penting suatu daerah selain pajak adalah retribusi daerah. Dalam ranah layanan yang diberikan oleh pemerintah, sejumlah uang yang dibayarkan disebut dengan retribusi daerah. Lalu, apa yang dimaksud dengan retribusi daerah? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, banyak yang mengira bahwa retribusi daerah dengan pajak daerah adalah hal yang sama. Namun, pada dasarnya, ini adalah kedua hal yang berbeda. Perbedaan keduanya terletak pada sisi objek, subjek, dan balas jasa. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu retribusi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang PDRD, pada pasal 1 angka 64 itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah di sini yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, retribusi daerah merupakan imbalan atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, sedangkan pajak daerah merupakan pungutan yang berasal dari penghasilan aktivitas tertentu. Jadi, selama suatu badan atau individu itu menggunakan fasilitas pemerintah daerah tanpa menghasilkan keuntungan, maka mereka tetap dikenakan retribusi daerah. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, terdapat pada pasal 108 dan 110, retribusi jasa usaha diatur pada pasal 126 dan 127, dan retribusi perizinan tertentu diatur pada pasal 140 dan 141. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang jenis-jenis retribusi ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada retribusi jasa umum. Menurut pasal 109, retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan. Selanjutnya, pada retribusi jasa usaha, pada pasal 126, yang dimaksud dengan retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yaitu meliputi pelayanan pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Nah, yang terakhir ada retribusi perizinan tertentu. Sesuai pasal 140, retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk melakukan regulasi dan pengawasan. Nah, objek tertentu yang dimaksud dari retribusi ini yaitu kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu lainnya. Retribusi perizinan tertentu ini bertujuan melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum itu diatur pada pasal 110. Yang pertama ada retribusi pelayanan kesehatan.
Di sini meliputi pelayanan puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan sejenis yang dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya ada retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Nah, di sini meliputi pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber lokasi pembuangan sementara serta penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah. Nah, selanjutnya ada retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil. Di sini meliputi KTP, KK, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, akta cerai, lahir, kematian, hingga akta ganti nama. Selanjutnya ada retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Di sini meliputi layanan penguburan, termasuk pengerukan, penggalian, sewa tempat pemakaman, kremasi, dan sewa tempat kremasi. Selanjutnya ada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yaitu penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada retribusi pelayanan pasar, yaitu berupa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional seperti kios, pelataran, dan los. Selanjutnya ada retribusi pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air. Nah, yang selanjutnya ada retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran, seperti layanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Selanjutnya ada retribusi penggantian biaya cetak, peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. Selanjutnya ada retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus. Nah, di sini itu layanannya dimiliki oleh dan dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya ada retribusi pengolahan limbah cair. Di sini meliputi limbah cair rumah tangga, perkantoran, industri yang disediakan dan dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Nah, selanjutnya ada retribusi pelayanan tera atau tera ulang yang meliputi layanan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus. Nah, yang ke-13 ada retribusi pelayanan pendidikan. Nah, di sini diselenggarakan oleh pemerintah daerah kecuali layanan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Nah, yang terakhir ada retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Nah, ini didasarkan pada pemanfaatan ruang yang memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis retribusi jasa usaha yang diatur pada pasal 127. Yang pertama itu ada retribusi pemakaian kekayaan daerah. Nah, di sini biasanya berupa pemanfaatan lahan dan bangunan, misalnya untuk kebutuhan event atau peralatan yang dimiliki oleh Pemda. Nah, selanjutnya, namun tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak merubah fungsi tanah tersebut, misalnya pemasangan tiang listrik. Nah, selanjutnya ada pula retribusi pasar grosir, yaitu penyediaan fasilitas pasar grosir, misalnya pertokoan atau pasar yang dikontrakkan dan disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya ada retribusi tempat pelelangan, yaitu penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, atau hasil hutan termasuk fasilitas penunjang yang disediakan di tempat lelang. Selanjutnya ada retribusi terminal, yaitu berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kelima ada retribusi tempat khusus parkir, yaitu pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Yang keenam ada retribusi tempat penginapan atau
pesanggrahan atau villa, yaitu pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dikelola, dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya ada retribusi rumah potong hewan yang meliputi fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang disediakan, dikelola, dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Selanjutnya ada retribusi pelayanan kepelabuhanan yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas yang di dalamnya disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya ada retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya ada retribusi penyeberangan di air, yaitu pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada retribusi penjualan produksi usaha daerah, yaitu penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam pasal 141. Yang pertama ada retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, di sini kegiatannya meliputi peninjauan desain, pemantauan pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka pemenuhan syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Yang kedua ada retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, yaitu pemberian izin atas penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu, misalnya seperti di bar itu biasanya sudah dapat izin, tetapi ada retribusi yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada retribusi izin gangguan, yaitu pemberian izin tempat usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, gangguan, termasuk pengendalian kegiatan usaha terus-menerus. Retribusi ini tidak termasuk usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, yang keempat ada retribusi izin trayek, yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan layanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Nah, yang terakhir ada retribusi izin usaha perikanan, yaitu izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan budidaya ikan.